Sejak tahun 1918, penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW kerap terjadi baik di mimbar pidato maupun di media-media cetak. Sebagai tokoh yang turut bertanggung jawab atas kelurusan akidah masyarakat, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memilih untuk tidak tinggal diam. Karena kasus penghinaan atas Nabi telah mengakar lama dan terus berulang, akhirnya pada tahun 1940, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan ketegasannya kepada para penghina Nabi pada sebuah pidato dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-15 di Surabaya tahun 1940. Beliau menuntut ketegasan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menindak tegas para penghina Nabi. Dalam salah satu penggalan khutbah beliau, Kiai Hasyim Asy'ari berkata, "Ujian bagi kita belumlah reda. Kini masih terasa betapa semakin hebatnya usaha musuh-musuh Islam hendak memadamkan cahaya Allah. Berulang kali melalui media pers dan mimbar-mimbar dilancarkan serangan penghinaan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami sudah mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda agar menempatkan satu pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang hukuman bagi orang-orang dan golongan dari manapun datangnya yang menyerang kesucian Islam serta penghinaan terhadap Nabi besar Muhammad SAW." Beberapa tahun sebelumnya, ketika ada sebuah majalah yang memuat tulisan yang menghina Nabi Muhammad, majalah milik NU yang bernama Berita Nahdlatul Ulama juga bereaksi sangat keras. Pada mulanya, koran Bangun milik Parindra atau Partai Indonesia Raya milik Dr. Sutomo pada koran nomor 8 dan 9 tahun 1937 mengeluarkan tulisan milik Siti Sumandari yang menista Nabi Muhammad SAW dengan menuduh beliau pernah berzina sebagai seorang tua bangka yang bengis, pemaksa, dan penggemar perempuan. Maka NU bereaksi keras terhadap hal tersebut. Pada majalah Berita Nahdlatul Ulama edisi 1 Januari 1938 atau 28 Syawal 1356 Hijriah mengeluarkan tulisan yang memuat pembelaan terhadap kesucian dan kehormatan Nabi besar Muhammad SAW dan mengecam pernyataan Siti Sumandari dalam koran Bangun tersebut. Dan majalah milik NU ini menyeru kepada seluruh umat Islam untuk melakukan aksi boikot. Berikut cuplikannya. Sesudah mukanya berulang-ulang diludahi, mau apa? Mempergunakan kekerasan dilarang oleh negara. Memprotes dengan ramai-ramai makin menjadi tertawaan umum. Hanya satu jalan. Kami mengetahui bahwa di Cirebon, tempat terbitnya koran itu, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, PSII, Al-Irsyad, PAI, dan terserah kawan cabangnya di seluruh Indonesia. Jikalau perhimpunan-perhimpunan ini menginsyafkan umatnya akan harga dirinya dan minta kepada umat Islam suka dengan suka hati memutuskan perhubungannya dengan koran itu yang bukan hanya terbatas di atas penghinaan saja, bahkan puasa dan lain-lain dihinakannya pula. Jikalau perhimpunan itu bertindak ke ini jurusan, percayalah, koran itu tidak akan bernafas, dan dengan begitu, maka lelakon menghina menjadi tamat, sebab pembaca-pembacanya sebagian besar memang orang Islam. Jikalau tiap-tiap umat Islam suka mengembalikan koran-koran yang mengelukai kehormatan kita, percayalah, tidak akan ada selembar koran berani mengulangkan lagi. Tetapi jikalau tiap-tiap ada penghinaan, kita lantas berjingkrak seperti orang kesurupan jin, percayalah, kita akan tetap menjadi badut ditonton dengan tertawaan oleh seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah.
Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih.